Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan soal nomor 2. Fungsi gx adalah bayangan fungsi kuadrat fx sama dengan, berarti kan awalnya fx min x kuadrat plus 3x min 2 akibat rotasi 270 derajat dengan pusat 0,0. Berarti kan pertama rotasi sudut pusatnya 0,0 dengan sudut 270 derajat. Dilanjutkan dilatasi faktor skala setengah. Lanjut dilatasi. Yang pertama langsung dilatasi dengan skala sama dengan setengah. Dengan pusat 0,0. Tentukan nilai dari. Nah, nanti yang A, B, C. Berarti kita cari dulu nih bayangannya ya. Kita akan mencari awal mulanya. Rotasi 0,0 270 derajat. Oke, 270 derajat berarti posisinya mencari nilai X itu sama dengan fungsi F min Y. Oke. Nah, kan 270 derajat. Berarti X sama dengan fungsi fx kan ini. Berarti min X-nya ganti dengan min Y pangkat 2 ditambah 3 kali min Y lalu dikurangi 2. Nah, seperti ini. Oke. Posisinya min di sini ya. Kenapa? Karena kan F min Y. Gitu ya. Berarti ini kita dapat nilai X sama dengan min Y pangkat 2 itu kan Y pangkat 2, berarti minnya tetap min Y pangkat 2 plus 3 kali min Y berarti min 3Y min 2. Nah, ini kalau mau difaktor kuadrat sempurna susah, kita kali min 1 semuanya. Artinya ini semua kali dengan min 1. Tujuannya merubah tanda. X kali min 1 berarti min X sama dengan Y kuadrat plus 3Y plus 2. Nah, ini lebih mudah untuk bikin kuadrat sempurna bagian sini. Jadi, min X sama dengan ini kita ubah menjadi Y plus 3. Plus 3. Tunggu. Sama aja. Plus 3 bagi 2. 3 bagi 2 kan 1,5. Berarti plus 1,5 pangkat 2. Berarti Y kuadrat. 2 kali 1,3 berarti 3Y. Nah, 1,5 pangkat 2. 1,5 itu kan 15. 15 kali 15 itu 225. Berarti 2,25. Nah, 2,25 karena di sini ada plus 2. Berarti kan harus dikurangi 0,25. 0,25. Untungnya gampang ya. 15 itu kan 15 kali 15 itu 225. Berarti koma belakang komanya dia ada 2. Berarti 2,25. Ini kan 2. Pas, berarti kurang 0,2, kita kurangi 0,25. Nah, 0,25 ini boleh kita pindahkan ke sana lebih aman. Jadi nilainya plus kan? Plus 0,25 dikurangi X sama dengan Y tambah 1,5 pangkat 2. Kan kayak gitu awalnya. Selanjutnya, kita harus mencari nilai Y tambah 1,5 ini. Berarti caranya tinggal pindahkan kuadrat. Y tambah 1,5 sama dengan kuadrat pindah terus jadi akar. Nah, nilai dalam akar itu kan sebelumnya ini bisa jadi plus dan minus. Kayak gitu ya, ada plus dan minus. Sehingga untuk mengetahui nilai ini plus dan minus kita dapat, nah ini kalau masukin ininya 0,25 dikurangi X. Berarti kalau mencari Y-nya doang, ya kalau mencari doang, berarti 1,5 kita pindahkan jadi minus. Nah, minus 1,5 plus minus akar 0,25 dikurangi X. Nah, inilah jadi bayangannya yang pertama. Karena dirotasi dulu. Gitu ya. Kalaupun kita mau rapikan, nah ini kalau bisa dirapikan itu ada 2. Ada yang plus, ada yang min. Jadi kita akan tetap. Sekarang dilatasikan setengah. Berarti rumusnya dilatasi itu adalah suatu nilai hasil, kita anggapnya G ya, berarti Gx itu bisa didapatkan dengan nilai skala dikali fungsi ini, anggap aja fungsi H ya, Hx ini anggapnya Hx, berarti H dalam kurung X per K. Nah, kayak gitu. Jadi Gx nya sama dengan, kita masukkan nilai skalanya setengah kali dalam kurung berarti kan, nah ini tertulis semua min 1,5 plus minus akar 0,25 dikurang, nah X nya berubah jadi
X per setengah. Gitu ya. Sehingga nilainya adalah GX sama dengan, nah, ini boleh masukkan ke sini? Boleh. Jadinya setengah kali min X sama aja dengan setengah kali min X berarti min 0,75. Oke. Plus minus akar 0,25 dikurangi, nah X dibagi setengah itu jadi 2X. Nah, inilah yang akan kita gunakan dalam mencari jawaban. Kita lihat yang A mintanya G2. Yang A G2 ya. Berarti tinggal kita masukkan aja. Bentar. Aduh. Susah nih. Oke aja. Ada penuhan memorinya. Oke. Yang A berarti kita masukkan G2. Berarti sama dengan min 0,75. 0,75 ini kan jadi 1,5, benar ya. Plus minus akar 0,25 dikurangi 2 kali X-nya jadi angka 2. Berarti ini sama dengan min 0,75 plus minus akar. Nah, 0,25 dikurangi 4. Berarti kan nilainya 4 dikurangi 0,25. Min 4 dikurangi 0,25 berarti min 3,75. Nah, kalau di dalam min 3,75 ada nilai ini, maka jawaban ini tidak terdefinisi. Definisi. Kenapa? Karena ketika di dalam akar bentuk negatif itu tidak ada nilainya, maka tidak terdefinisi. Jawaban yang A. Lanjut yang B. Yang B adalah 2 kali G min 2. Jadi sama dengan, ini kan 2 kali. Berarti kita akan mencari persamaan 2 kali G min 2. Kita masukkan ini. Min 0,75 plus minus akar 0,25 dikurangi 2 kali min 2. Karena G-nya min 2. Berarti kan 2 kali min 0,75 plus minus akar, tunggu deh. Oh, ini ada setengahnya lagi nih, setengah kali X, nih setengah ke sini. Ada di sini ada setengahnya nih. Di sini ada setengahnya harusnya. Setengah kali ini akar ya. Di sini setengah kali akar, ini harusnya ada setengah. Maaf, ada setengah. Juga masih ada setengah akar, berarti kan kali gitu ya. 0,25 min kali ini jadi plus 4. Berarti ini dapat nilai 2 kali min 0,75 plus minus setengah kali akar 4,25. Nah, akar 4,25 itu sama aja dengan nilainya 17. 17 kali 17. Ya, ada nggak akar 4,25? Kan susah ya nyarinya ya. Kita masukin aja dulu ke sini, lebih aman. Berarti kan min 1,5 plus minus 2 kali setengah ya habis, tinggal akar 425. Akar 425 itu akar 4,25. Akar 4,25 itu kita bikin seperti ini ya. 4,25 ini gini. Anggapnya 425. Berarti bagi 5. Coba 25 kali 17. 25 kali 17 nanti 5, 35, 14, 17, 5, 2. 5, 2, 10. Oh iya, berarti 25. Berarti sama aja ini langsung dimasukin jadinya min 1,5 plus minus akar 0,25 dikali 17. Nah, 0,25 itu ada nilainya. Jadi min 1,5 plus minus akar 0,25 itu 0,5 akar 17. Berarti jawabannya yang ini. Nggak bisa diotak-atik nilainya. Ya nggak bisa digabungkan. Ya, ini jawaban yang B. Kayak gitu ya. Lanjut yang C. Yang C min 2 G-nya 0. Min 2 G min 2 kali G-nya 0. Berarti sama, ini akan berubah menjadi min 2 kali GX. G-nya ini kan min 0,75 plus minus setengah kali akar 0,25 min 2 kali 0.
Kan enak kalau sekali 0 mah. Jadi ini sama aja. Min 2 kali min jadi plus 1,5 itu ya, plus minus 2 kali setengah berarti habis, tinggal langsung akar. 0,5 dikurang 0 berarti 0,25, berarti setengah. 1,5 plus minus akar 0,5 adalah 0,25 adalah 0,5. Berarti nilainya ada 2 nih. Yang positif 1,5 plus 0,5 itu sama dengan 2. Yang di positif, yang negatif 1,5 dikurangi 0,5 sama dengan 1. Jadi bisa 2, bisa 1. Oke, itulah dia pembahasannya untuk soal nomor 2. Semoga bermanfaat. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.